Baik, kita mulai materi selanjutnya, yaitu kemotropisme, masih dari kelompok tropisme. Kemotropisme dipengaruhi rangsang kimia. Kemo, di sini ada huruf K, kimia juga huruf K, jadi diingat-ingat, itu memudahkan mengingat-ingat. Kemotropisme itu karena rangsang kimia. Kemudian contohnya, bulu serbuk sari menuju sel telur. Ini gambarnya, ada serbuk sari menempel di kepala putik, kemudian serbuk sari membentuk bulu serbuk sari. Kemudian semakin panjang, sudah sampai sini. Kemudian ini semakin panjang lagi. Kemudian ini diperbesar seperti ini sampai menuju ke sel telur. Untuk lebih jelasnya, ini gambar saya perbesar. Sekali lagi, ini adalah serbuk sari membentuk bulu serbuk sari sampai di sini. Kemudian bulu serbuk sari memanjang sampai di sini. Kemudian yang ini bulu serbuk sarinya telah memanjang sampai ke sel telurnya. Jadi pergerakan bulu serbuk sari ini dipengaruhi oleh rangsang kimia yang dikeluarkan oleh sel telur. Karena zat kimia maka disebut kemotrop. Kemudian taksis. Taksis adalah gerah pindah tempat. Jadi kuncinya ada di pindah tempat. Seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contoh atau macamnya lebih dahulu, ada fototaksis dan ada kemotaksis. Kemudian fototaksis, tadi sudah, foto berarti dipengaruhi oleh rangsang cahaya, ya betul. Kemudian contohnya yaitu Euglena viridis bergerak mendekati sumber cahaya. Ini Euglena, hidupnya ada di air. Kemudian Euglena ini memiliki kloroplas, berarti bisa melakukan fotosintesis. Untuk bisa fotosintesis dia membutuhkan sinar matahari. Makanya ketika ada cahaya dia mendekati sumber cahaya untuk melakukan fotosintesis. Jadi di sini karena rangsangnya berupa cahaya dan dia bergerak pindah tempat, maka disebut fototaksis. Kemudian kemotaksis, dipengaruhi rangsang kemo, dipengaruhi rangsang kimia. Kemudian contohnya yaitu gerak sperma pada tumbuhan lumut dan paku menuju ke sel kelamin betina. Ini beda tadi dengan kemotropisme. Kalau kemotropisme tidak pindah tempat, tetapi kalau yang kemotaksis, taksis itu pindah tempat. Jadi spermanya pindah tempat. Ini ada gambarnya. Jadi di sini ada spora, kemudian tumbuh menjadi protonema, kemudian jadi tumbuhan lumut, menghasilkan antheridium. Antheridium ini adalah yang menghasilkan sperma. Kemudian di sini ada archegonium menghasilkan sel telur. Kemudian ada gambar lebih jelas lagi, yaitu di sini. Tadi antheridium itu melepaskan sperma. Nah, sperma ini bergerak pindah tempat. Pergerakan pindah tempat menuju ke archegonium ini adalah dipengaruhi oleh rangsang yang dikeluarkan oleh archegonium, organ kelamin betinanya. Karena ini berupa kimia, maka disebut kemotaksis. Gerak nasti, gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Jadi arahnya mau datang dari kanan, ya gerakannya tetap, dari bawah ya tetap, dari atas ya tetap, begitu. Jadi arah geraknya tetap tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Macamnya ada 4, yaitu seismonasti, ada niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Kita bicarakan yang seismonasti. Seismonasti, kata depannya ada huruf se, s, maka ini sentuhan, sama-sama se. Seismonati, sentuhan, ingat-ingat begitu, atau getaran. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu saat disentuh. Ini pasti kalian pernah bermain-main seperti itu, di mana putri malu kalau disentuh akan menutupkan daunnya. Ini putri malu. Seismonasti. Kemudian niktinasti, dipengaruhi rangsang siang dan malam hari. Ada yang menyebut adalah dipengaruhi rangsang gelap. Contohnya adalah menutupnya daun bunga merak
dan lamtoro saat malam hari. Ini bunga merak, di daunnya akan menutup kalau malam hari atau sore hari. Kemudian lamtoro juga ini akan menutupkan daunnya pada saat malam hari. Inilah yang disebut dengan niktin. Kemudian fotonasti, foto dipengaruhi rangsang, ya bagus, cahaya. Contohnya yaitu mekarnya bunga pukul 4 Mirabilis jalapa pada sore hari. Inilah Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Ada yang menyebut bunga esok sore. Ini ada dipengaruhi oleh rangsang cahaya, maka disebut fotonasti. Mekarnya tidak dipengaruhi arah rangsangannya. Kemudian termonasti. Jadi kalau kita mau mengukur suhu itu pakai termometer, maka termonasti dipengaruhi oleh suhu udara. Kemudian contohnya adalah mekarnya bunga tulip saat musim semi, yaitu pada saat udara hangat. Ini bunga tulip banyak di negara Belanda sana. Tahukah kamu bahwa stomata adalah lubang kecil yang terdapat pada permukaan daun yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya gas karbon dioksida dan uap air. Tahukah kamu, stomata dapat membuka dan menutup akibat beberapa rangsangan. Jadi membuka menutupnya stomata itu karena rangsang air, cahaya, dan suhu. Ketiga-tiganya mempengaruhi sehingga stomata bisa membuka dan menutup. Tahukah kamu, gerak membuka dan menutup stomata merupakan contoh gerak nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak tumbuhan yang dapat diakibatkan oleh beberapa jenis rangsangan. Tadi sudah disebutkan. Kemudian contohnya adalah membuka dan menutupnya stomata atau mulut. Kesimpulan, gerak pada tumbuhan umumnya bukan gerak pindah tempat. Gerak pada tumbuhan bisa disebabkan karena rangsang dari dalam maupun rangsang dari luar. Kemudian soal latihan bisa kalian kerjakan. Kemudian setelah itu dikumpulkan. Teknis pengumpulannya tergantung guru kalian masing-masing. Pilihan ganda ada 10. Yang pertama adalah berdasarkan bentuknya tulang selangka termasuk tulang. A. Pipih, B. Panjang, C. Pendek, D. Tidak beratur. Yang nomor 2, perhatikan gambar. Nama tulang nomor 4 adalah tulang. A. Betis, B. Pengumpil, C. Kering, D. Paha. Kemudian nomor 3, perhatikan gambar. Sendi peluru ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3, 3 dan 5, 5 dan 7, 7 dan 8. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar. Secara urut gerakan sendi nomor 7 dan 8 adalah 2 arah dan 1 arah, 1 arah dan segala arah, 1 arah dan 2 arah, 2 arah dan segala. Pilihan ganda nomor 5, kondisi yang benar saat seorang atlet panahan tangan kanannya menarik busur adalah otot bisep dan otot tricep kontraksi, otot bisep dan otot tricep relaksasi, otot bisep relaksasi, otot tricepnya kontraksi, kemudian otot bisep kontraksi, otot tricep relaksasi. Nomor 6, perhatikan gambar. Kelainan tulang belakang seperti pada gambar dapat terjadi karena kekurangan kalsium atau Ca, posisi duduk yang salah, jarang berjemur saat pagi hari, kemudian beban kerja yang berat. Nomor 7, perbedaan cara bergerak berbagai macam hewan dipengaruhi faktor massa ototnya, bentuk kakinya, tempat hidupnya, atau jenis makanannya. Kemudian 8, menutupnya daun putih malu saat disentuh disebut gerak seismonasti, tikmonasti, fotonasti, atau termonasti. 9, perhatikan gambar. Mekarnya bunga pada gambar dipengaruhi oleh rangsang. A. Gelap, B. Cahaya, C. Suhu, D. Kimia. 10,
Gerak pindah tempat yang terjadi pada tumbuhan disebut gerak nasti, eisionom, taksis, atau tropisme. Itu adalah pilihan ganda. Kemudian selanjutnya adalah esai. Untuk soal esai ada 5. Yang pertama, sebutkan jumlah seluruh tulang pada anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak ada berapa, orang dewasa ada berapa. Kemudian 2, jelaskan mengapa jantung kita tidak bisa kita perintah untuk berhenti berdenyut sejenak saja. Kemudian nomor 3, sebutkan nama gangguan sistem gerak pada gambar berikut ini. Yang A ini, kemudian yang B, namanya apa gangguannya, kemudian yang C, gangguan seperti ini namanya apa. Kemudian nomor 4, jelaskan mengapa kerbau kalah berlari dengan kambing. Jelaskan alasannya kenapa kok bisa kalah. Kemudian nomor 5, jelaskan mengapa batang akan tumbuh membelok ke arah datangnya sinar matahari. Jadi jelaskan kok selalu berbelok ke sinar matahari itu alasannya apa, mengapa. Baik, itu materi untuk gerak pada makhluk hidup di lingkungan sekitar sudah selesai. Semoga kalian paham dengan materi ini. Kemudian sampai jumpa di pertemuan pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.